apa yang beliau sampaikan dengan tuduhan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dengan kata-kata batil, kata-kata jahat, itu juga jauh dari kenegarawanan Pak SBY, jauh dari bagaimana politik ini memerlukan suatu keadapan. Inilah yang kemudian kami kritik, apalagi 10 tahun dinyatakan oleh Pak SBY, Partai Demokrat tidak pernah melakukan kecurangan di dalam pemilu. Hal ini yang harus kita lihat fakta-faktanya. Nah, ini adalah skenario untuk menangnya. Ini sumber dana diduga itu dari Senturi. Kita masih ingat bagaimana pembobolan Bank Senturi tersebut. Kemudian menciptakan manipulasi bandwagon dengan intervensi dan macam-macam. Di mana pada bulan Juni 2008 sampai Februari 2009 digunakan 2 miliar US dollar untuk elektoral, sehingga menurut Markus Metzner kemudian elektoral Demokrat dan Pak SBY terjadi skyrocketing. Ini kajian akademis. Nah, di situ yang justru menjadi korban pada saat zaman Pak SBY adalah Partai Golkar, karena Partai Golkar menjadi benteng utama dari pemerintahan Pak SBY, seluruh kebijakannya, tetapi kemudian di dalam elektoralnya itu ternyata kalah jauh dari Partai Demokrat. Sehingga Partai Golkar tentunya juga paham bahwa berbagai kecurangan itu justru merugikan Golkar, padahal Pak JK saat itu menjadi benteng yang terkuat di DPR terhadap pemerintahan Pak SBY. Kemudian penggunaan instrumen negara, penyusupan agen partai ke KPU, oknum aparatur negara dikerahkan, ini model Afrika. Ini buktinya kan seperti Pak Anas Urbaningrum, Pak Bu Andi Nurpati yang kemudian direkrut ke dalam Partai Demokrat. Kemudian manipulasi daftar pemilih itu luar biasa. Ini juga zaman Pak SBY, di mana zaman Pak Harto saja ini nggak pernah melakukan manipulasi DPT. Ini DPT dimanipulasi secara masif. Desember, 4 bulan sebelum pemilu terjadi perubahan sistem pemilu. Pak Jokowi nggak pernah melakukan perubahan undang-undang